Selamat pagi, sampurasun. Kumaha damang? Kayaknya udah kangen banget deh sama kalian. Udah pengen ibadah bareng lagi, tapi nggak apa-apa. Kita tetap ibadah di rumah aja ya. Nah, pagi hari ini kita memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti jangan lupa kalian buat bikin hasta karyanya dan jangan lupa bikin ayat hafalannya. Sebelumnya, kayaknya mau tes dulu nih suara kalian di rumah. Coba ya, joy kids. Yes, joy kids. Yes, joy kids, joy kids, joy kids. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, siap memuji Tuhan? Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau sudah memberikan kami kesehatan, Kau sudah memberikan kami kekuatan. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan kami semua. Kami juga rindu Tuhan untuk beribadah kembali di rumah-Mu Bapa. Terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar? Sudah siap memuji Tuhan? Hari ini spesial loh. Soalnya yang main musik adalah cowok. Mereka hebat ya. Adik-adik di rumah juga hebat. Karena adik-adik di rumah selalu memuji Tuhan dengan semangat. Yeay. Yuk kita mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita semua memuji Tuhan dengan semangat.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Jadikan kami anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Halo anak-anak Bunda, apa kabar? Tentunya kalian senang hari ini. Kalian baik-baik, kita sehat, kita kuat, kita bersuka cita karena Tuhan selalu memelihara kita semua. Puji Tuhan, kalau hari ini Bunda akan menceritakan ada kisah di dalam Alkitab, yaitu tokoh Alkitab yang taat akan Tuhan. Pengen tahu namanya? Puji Tuhan ya. Tentunya tokoh ini tidak kasih nilai kepada kita. Dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Taat itu takut kepada Tuhan, selalu menurut apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tokoh ini bernama Nabi Nuh. Tentunya tokoh ini tidak kasih nilai kepada kita. Dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Taat itu takut kepada Tuhan, selalu menurut apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tokoh ini bernama Nabi Nuh. Anak-anak tahu ya, yang menciptakan manusia dan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah siapa? Tuhan. Betul. Tuhan yang menciptakan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tetapi ketika manusia itu bertambah banyak, akhirnya apa yang terjadi? Kejahatan juga banyak. Kejahatan semakin meningkat, sehingga apa yang terjadi, Allah menjadi murka. Karena apa? Tuhan Allah tidak senang kalau manusia itu selalu berbuat jahat. Tuhan mau manusia itu datang kepada Tuhan. Tuhan mau manusia itu atau ciptaannya itu menyembah Dia, mengagungkan namanya. Tetapi kenapa mereka berbuat jahat? Sehingga Tuhan menyesal, sudah menjadikan
manusia di muka bumi ini. Akhirnya Tuhan merencanakan, aku akan memusnahkan semua ciptaanku. Tapi suatu hari Tuhan memandang ke bumi ini. Ternyata Tuhan melihat ada seorang yang taat kepada Tuhan. Ternyata dia adalah Nuh. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia mengajak anak-anak dan istrinya berdoa kepada Tuhan. Mereka selalu menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi orang yang ada di sekeliling Nuh, mereka jahat di mata Tuhan. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, mau datang apa Tuhan? Nuh, aku akan memusnahkan manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nuh hanya dulu diam, ya. Nuh juga mungkin kaget. Tetapi ternyata Tuhan mengasihi Nuh. Dan Tuhan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Walaupun Nuh tinggal di tengah-tengah kejahatan manusia, tetapi Nuh berharga di mata Tuhan. Nuh mendapat karunia anugerah daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan mau menyelamatkan dia. Dan Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah sebuah bahtera yang besar. Tapi harus dibuat dari kayu yang sangat bagus, yaitu kayu gofir. Kemudian Tuhan Allah ya Nana ya, Tuhan Allah juga memberikan ukurannya, bagaimana bahtera yang besar, karena Nuh juga belum tahu cara membuat bahtera, tapi Tuhan memberikan ukurannya. Nuh, buatlah bahtera, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Waduh, betapa besar bahtera yang Tuhan inginkan. Tapi Nuh tidak dapat berbuat apa-apa. Nuh hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kemampuan kepada saya supaya saya dapat membuat bahtera yang Tuhan kehendaki. Karena taat. Kemudian Nuh tidak lama kemudian dia pulang. Dia panggil anak-anaknya. Karena Nabi Nuh itu mempunyai 3 anak. Bernama siapa yang masih apa? Oh iya, Sem, Ham, dan Yafet. Nabi Nuh cepat-cepat pergi. Dia pulang ke rumah, ya, kemudian memanggil anak-anaknya, menceritakan semua ini kepada mereka. Dan tidak lama kemudian Bapak Nuh pergi ke hutan. Dia membawa perlengkapan, berbaju, ya, dan lain-lain. Kemudian pergi ke hutan. Kemudian mereka mencari pohon kayu gofir yang bagus. Puji Tuhan, mereka menemukannya. Kemudian Nuh mulai bekerja, ya. Nuh mulai menggergaji pohon yang besar itu. Dimana tentunya ya kalau pohon yang bagus kayunya tentunya keras. Tetapi Nuh tidak apa-apa. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Anak-anaknya sibuk membantu. Setelah selesai kemudian kayunya digotong sama mereka. Dibawa ke satu tempat. Dia setelah sampai mulai mengerjakan, memotong-motong kayu itu. Semua anak-anaknya, ketiga anaknya membantu bapaknya. Kemudian setelah selesai potong-potong, ya, kemudian mulai diukur-ukur, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian seorang memalu, yang seorang memotong, yang seorang memasak, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Ternyata apa yang terjadi? Orang-orang, ya, yang melewat ke situ, mereka terheran-heran melihat Nuh sedang membuat apa ya, Nuh ya?
Nabi Nuh berkata, aku membuat bahtera. Apa bahtera? Oh, bahtera itu kapal yang besar. Oh, tapi kenapa Nuh? Kok dibuatnya di sini, di tempat keramaian, di tengah-tengah kota, di lapangan? Kan kalau kapal itu, itu harus ada jalannya itu di laut, harus ada air. Tetapi Nuh hanya diam saja. Malah Nuh berkata, teman, nanti kalau bahtera ini sudah selesai, kalian ikut ya sama kami. Naik bersama-sama ke dalam bahtera. Masa nggak mau ah? Buat apa naik? Karena Tuhan Allah akan menghukum bumi ini dengan air bah yang besar. Mereka tidak percaya. Malahan orang-orang itu mengejek Nuh. Tidak lama kemudian akhirnya bahtera Nuh selesai. Nuh sangat senang. Tidak lama kemudian akhirnya bahtera Nuh selesai. Nuh sangat senang. Kemudian Nuh mendengar perintah Tuhan. Nuh, coba. Sekarang bahtera sudah selesai. Tapi engkau dan istrimu dan anak-anakmu serta istri-istri mereka, engkau harus masuk ke dalam bahtera. Kemudian bawalah binatang-binatang masuk ke dalam bahtera. Tiap jenis sepasang. Baik itu binatang-binatang besar, kecil, burung-burung di udara. Pilihlah mereka supaya mereka mengikuti engkau ke dalam bahtera. Kemudian jangan lupa Nuh, harus mempersiapkan atau menyediakan makanan, perbekalan yang cukup, yang banyak, sehingga mencukupi kebutuhanmu. Mereka bekerja semua mempersiapkan apa yang Tuhan perintahkan. Semuanya sudah beres. Istri, anak, mantunya, mereka sudah naik ke dalam bahtera. Kemudian memanggil binatang-binatang dengan secara ajaib. Dia hanya berteriak mengatakan, gajah datang, domba datang, burung datang. Semuanya datang langsung masuk ke dalam bahtera. Mereka sudah masuk semuanya. Barang-barang dimasukkan, Nuh berdiri di depan bahtera. Kemudian Nuh ingin berusaha untuk mengajak orang-orang lagi. Ayo orang-orang, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita ikutlah dengan kami. Karena sebentar lagi Tuhan Allah akan menghukum bumi ini dengan air bah. Nah, mereka tidak mau. Lalu Nuh naik ke dalam bahtera. Tidak lama kemudian Tuhan Allah menutup pintu bahtera. Beserta keluarganya sudah ada di dalam bahtera bersama dengan binatang-binatang. Tidak lama kemudian, ya, turunlah hujan. Mula-mula hujannya rintik-rintik. Lama-lama hujannya semakin besar, disertai angin dan guntur. Orang-orang menjadi ketakutan. Mereka lari, hujan, mari kita pulang ke rumah. Mereka masuk ke dalam rumah. Mereka gak nyangka kalau hujan itu akan besar. Apa yang terjadi? Hujan itu tidak berhenti. Sehari, 2 hari, 3 hari, hujannya tidak berhenti. Malahan semakin besar, dan semakin besar. Mereka ketakutan, mereka sudah menggigil, anak-anak mereka nangis, ya. Mereka tentunya kalau hujannya beberapa hari itu apa yang terjadi, anak-anak? Banjir. Siapa yang di rumahnya pernah kebanjiran? Ada? Oh iya, ya, banjir, bocor. Nah, begitu juga pada waktu itu rumah mereka bocor, kebanjiran, mereka akhirnya udah masuk ke dalam rumah. Mereka udahlah, sekarang kita mau naik ke atas meja. Mereka naik, tidur di atas meja, airnya naik terus. Mereka naik ke atap rumah, tetap airnya tambah banyak. Mereka naik ke atas pohon, ya, tetap
mereka tidak terselamatkan. Mereka berenang dengan susah payah, berenang, tidak dapat diselamatkan. Mereka berenang, mereka kejar Bahtera, mereka ketuk. Bukan, tolong buka pintu, aku mau masuk. Tok. Terlambat. Terus itu kan Nuh dan keluarganya yang ada di dalam Bahtera selamat. Malahan Bahteranya mulai naik, maju ya, seperti di laut, maju naik. Hujan pada waktu itu turun selama 40 hari, 40 malam. Wow, lama sekali. Kemana orang-orang? Kemana semua makhluk hidup? Binasa. Dan ketika air bah datang, yaitu banjir besar, Nabi Nuh umurnya 600 tahun. Hebat ya, 600 tahun. Kalau orang-orang dulu umurnya panjang-panjang. Hebat, 600 tahun. Dia masih kuat, dia masih taat, dia masih percaya kepada Tuhan. Kemudian ketika Bahteranya sudah kandas di atas gunung Ararat, bukit Ararat, Tuhan Allah ingat kepada Nuh. Tuhan Allah berfirman kepada Nuh, Nuh, tengok keluar. Tengok keluar, Nuh, untuk melihat apakah air sudah surut atau belum. Lalu Nuh naik ke atap Bahtera, kemudian Nuh lihat sekelilingnya, membawa seekor burung merpati. Nuh melepaskan burung merpati, kemudian burung merpati itu terbang berkeliling-keliling di udara. Tetapi tidak lama kemudian burung itu kembali. Kemudian Nuh mengambil burung itu. Oh, kata Nuh, berarti belum surut airnya. 7 hari kemudian Nuh naik lagi ke atap Bahtera. Kemudian Nuh bawa lagi seekor burung merpati. Kemudian merpatinya dilepaskan lagi. Burung merpati senang keliling. Tapi ketika dia keliling-keliling, dia tidak mendapatkan tempat untuk menginjakkan kakinya. Ternyata burung merpati itu kembali lagi. Tetapi kali ini burung merpati, dia datang dengan membawa sehelai daun zaitun di paruhnya. Kemudian diberikannya kepadanya. Aduh, Nuh begitu senang. Kemudian Nuh ambil daun itu. Nah, ini tandanya air sudah mengering. Nabi Nuh dan keluarganya sudah tinggal lama di dalam Bahtera. Walaupun Nabi Nuh dan keluarganya tinggal lama di dalam Bahtera, mereka tetap sabar menunggu perintah Tuhan. Nuh dan keluarga tetap sabar menanti janji Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Mereka yakin Tuhan pasti menolong mereka. Kemudian mereka menunggu 7 hari lagi. Setelah 7 hari, Nuh naik lagi ke atap Bahtera. Kemudian Nuh mengeluarkan burung merpati. Burung merpati terbang keliling. Ternyata ketika Nuh menanti, mana ya, kok burung merpatinya nggak datang lagi? Ternyata betul, burung merpati tidak kembali lagi ke Bahtera. Nuh berpikir, oh pasti airnya sudah surut dan kering. Ternyata betul, air hujan itu sudah surut, bahkan sudah kering. Air bah itu tergenang di muka bumi 150 hari. Berarti
lebih 5 bulan. Waduh, ternyata lama sekali ya. Nabi Nuh dan keluarganya sabar menunggu. Ya. Ketika air 40 hari hujan terus menerus, kemudian menunggu lagi 150 hari sampai airnya kering. Tapi mereka tetap sabar dan taat kepada Tuhan. Allah kembali berfirman kepada Nuh. Nuh sudah bisa keluar dari bahtera. Kemudian Tuhan Allah membukakan pintu bahtera itu. Nabi Nuh, anak-anaknya dan istrinya serta mantunya, mereka senang sekali. Sekeluarga mengucap syukur. Bahkan binatang-binatang juga bersyukur kepada Tuhan. Mereka berlari-lari, kambing be, kucing meong, semuanya bersuka cita. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh membuat mesbah. Nuh ambil beberapa binatang, kemudian binatangnya disembelih, kemudian dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan mencium bau-bauan persembahan daripada Nabi Nuh, Tuhan sangat senang. Kemudian Tuhan berjanji kepada Nuh tidak akan menghukum kembali dunia ini dengan air bah, dengan satu tanda, yaitu pelangi. Anak-anak sudah pernah melihat pelangi? Itu adalah sebagai lambang perjanjian antara Tuhan dan orang. Tuhan tidak akan menghukum lagi dunia ini dengan air bah. Puji Tuhan. Nah anak-anak, kita juga harus sabar seperti Nabi Nuh. Walau kita tinggal di dalam rumah, mungkin kita tidak tahu beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi kita harus tinggal di rumah. Tapi kita harus menunggu pertolongan Tuhan dengan sabar. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah bersama-sama beribadah walaupun lewat online. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadikan peringatan bagi kami semua, supaya kami tetap taat dan setia kepada Tuhan, seperti Bapa Nuh yang sudah taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, selesai sudah firman Tuhan. Biar semua ini menjadi pelajaran bagi kita ya, supaya kita tetap taat dan setia menunggu waktu Tuhan. Kita akan menyanyi bersama-sama pujian Nabi Nuh dan istrinya. Oke? Ini ayat hafalan minggu ini, hafalkan ya. Halo adik-adik, apa kabar? Gimana firmannya hari ini? Seru kan? Wah, masih ingat nggak kalian kalau minggu kemarin kalian dapat tugas kan untuk membuat keledai? Nah, mau lihat nggak? Kak Fitri juga bikin nih. Ini hasil Kak Fitri. Nah, kalian
Yuk kita lihat hasil teman-temannya. Gimana hasilnya? Bagus-bagus kan hasil kalian? Nah, selain Hastakarya, ternyata teman-teman semua ada juga yang ngirim ayat hafalan. Yuk kita lihat yuk. Mana sih ayat hafalan teman-teman? Yuk kita lihat sama-sama. Taurat tercakup dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia 5 ayat 14b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Hasilnya ayat hafalannya pinter, hastakaryanya bagus-bagus. Nah, kalau kalian disuruh membuat hastakarya dan ayat hafalan, silahkan kalian video dan kalian foto. Nah, kalian kirim ke guru-guru kelasnya masing-masing. Nanti setiap adik-adik yang mengirim, kita akan nilai dan kasih bintang untuk nanti di hari Natal kalian akan dapat hadiah. Jangan takut adik-adik untuk berkarya karena kalian semuanya pintar-pintar. Hai, tadi Nabi Nuh melepaskan burung ya untuk melihat keadaan sekitar. Sekarang kita bikin burung yuk. Mulai siapkan bahan-bahannya. Siapkan kertas warna kesukaan kalian, bebas deh. Setelah itu, kalian boleh siapkan gunting dan siapkan spidol atau pulpen. Lalu kalian cari cetakan bulat ya seperti ini. Kalau kakak sih pakai mising. Nah, kalian cetak seperti ini, lingkaran seperti ini. Nah, setelah itu kalian gunting lingkarannya. Setelah digunting seperti ini, bagi dua ya, menjadi setengah lingkaran. Lalu digunting. Nah, seperti ini. Setelah itu, buat lingkaran yang lebih kecil. Seperti ini ya. Lalu digunting lagi.
dibagi dua lagi ya menjadi setengah lingkaran. Setelah itu kita membuat segitiga kecil 2 buah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, siapkan lemnya dan kertas dasarnya. Setelah itu, kalian lem ya. Setengah lingkaran yang besar. Setelah dilem, tempelkan di tengah. Seperti ini. Lalu, ambil lingkaran, setengah lingkaran yang satunya lagi ya, yang lebih kecil. Nanti tempelkan juga di tengah-tengah. Seperti ini. Setelah itu ambil segitiganya. Dilem juga ya. Lalu tempelkan di bagian ujung setengah lingkarannya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Lalu ambil lagi segitiga satunya. Dilem lagi. Tempelkan di ujung satunya, tapi di bawahnya ya, seperti ini nih. Ini adalah paruhnya. Sampai sini adik-adik bisa kan? Setelah itu ambil spidol kalian atau pulpen. Hias deh, kasih mata. Dan kalian hias sesuka kalian. Sebagus mungkin ya. Kalian boleh hias yang bagus. Boleh ditambah pohon, boleh ditambah daun, boleh ditambah apa aja sesuka kalian. Nah, kalau kakak hiasnya menjadi seperti ini. Yeay. Kakak tunggu ya hasil karya kalian. Jangan lupa dikirim ke guru-guru atau ke grup kalian atau ke email ya. Dadah. Nah, jangan lupa ya hasil karyanya, ayat hafalannya dilakukan di rumah masing-masing. Dan jangan lupa juga buat kirim ke kakak-kakak di grup kalian masing-masing. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, sampurasun.